Oke, kita lanjutkan masih tentang persamaan diferensial linear order 2. Kita akan tinjau kasus umum yang seperti ini. Kasus umum yang nggak terlalu umum juga karena kita mengasumsikan A1 A2-nya konstan. Kita kembali ke trik atau dugaan yang tadi kita buat. Jadi, kalau kita ambil Y-nya sama dengan E pangkat Rx, kita turunkan sekali, kita turunkan 2 kali. Oke. Agar Y solusi, atau Y sama dengan E pangkat Rx ini solusi, jika dan hanya jika, kalau kita masukkan ke sini dia nilainya sama dengan 0. Kalau R kuadrat E pangkat Rx ditambah A1 R E pangkat Rx ditambah A2 E pangkat Rx sama dengan 0. E pangkat Rx-nya kita faktorkan, keluar. R kuadrat ditambah A1R ditambah A2 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Si fungsi yang semacam ini akan merupakan solusi kalau ini sama dengan 0. Tapi yang terakhir ini sama dengan 0 hanya mungkin terjadi ketika yang ininya sama dengan 0. Kenapa? Karena bagian yang ini tidak pernah 0. Dia selalu positif. Oke. Jadi fungsi yang semacam ini akan solusi atau tidaknya kalau si R-nya memenuhi persamaan ini. Nah, karena peranan penting dari persamaan ini itu begitu besar, maka kita akan beri istilah terhadap persamaan ini. Jadi, untuk persamaan diferensial Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0, persamaan karakteristiknya dari persamaan diferensial ini. Jadi ini istilah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial. Yakni persamaan ini. Bagaimana kita mendapatkan persamaan ini? Ini mirip-mirip dengan persamaan diferensial ini. Jadi ada A1-nya, kemudian ada A2-nya, tapi alih-alih kita punya Y double aksen di sini, kita ganti dengan R kuadrat. Ini diganti dengan R kuadrat. Si A1Y aksennya jadi A1R, kemudian A2Y-nya jadi A2 saja. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, ini adalah persamaan karakteristiknya. Jadi, kalau kita punya sebuah R yang memenuhi persamaan karakteristik, maka pasti fungsi Y sama dengan E pangkat Rx itu adalah salah satu solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya. Oke, contoh. Misalkan kita punya Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Cari semua solusinya. Ya, cari semua solusinya. Nah, kita bilang persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah R dikurang 6 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini si A1-nya 1, A2-nya adalah min 6. Ya. Jadi kalau persamaan diferensialnya begini, persamaan karakteristiknya ini. Berarti kalau persamaan diferensialnya ini, persamaan karakteristiknya ini. Oke, nah si persamaan karakteristik ini, kalau kita cari solusinya, L tambah 3, R min 2 sama dengan 0. Jadi R sama dengan min 3 atau R sama dengan 2. Ya. Berarti Y sama dengan E pangkat Rx dengan R-nya min 3 atau R-nya 2 itu merupakan solusi. Ya. Nah, oke, jadi Y sama dengan E pangkat
min 3x, y sama dengan e pangkat 2x, ini solusi. Nah, berdasarkan suatu teori yang lebih lanjut dari kalkulus ini, kita tahu bahwa persamaan diferensial order 2 nanti akan mempunyai dua solusi yang fundamental. Karena ini sudah merupakan solusi yang fundamental, tahunya dari mana? Karena yang satu bukan kelipatan yang lain, maka semua solusi yang lain akan dibuat dari kedua buah solusi ini. Bagaimana solusi yang lain diperoleh? Ya, ini dengan penjumlahan dari kelipatan solusi yang satu ditambah kelipatan dari solusi yang lain. Jadi kita bilang solusi umum adalah y sama dengan kelipatan dari solusi yang pertama ditambah kelipatan dari solusi yang kedua. Karena kelipatan ini satu sama lainnya saling bebas, kita boleh memilih konstannya berbeda. Ini C1, ini C2. Jadi ini solusinya, ya. Dan si pengetahuan yang lebih lanjut tadi menjamin bahwa tidak ada solusi yang lain selain dari ini, ya. Tidak ada solusi lain selain fungsi yang bentuknya seperti ini, C1e pangkat min 3x ditambah C2e pangkat 2x, ya. Oke. Oke, berikutnya kita beri contoh ketika kita punya persamaan diferensial dengan suatu kondisi awal, ya. Jadi contoh berikutnya, cari fungsi yang memenuhi y double aksen ditambah berapa? Ditambah 2y aksen dikurang 8y misalkan sama dengan 0, ya. Dengan kondisi awal y 0-nya sama dengan 0 misalkan, kemudian y aksen 0-nya sama dengan 1 misalkan, ya. Oke, jadi selain y yang kita cari itu inginnya memenuhi ini, kita juga ingin memenuhi bahwa nilai y tersebut di titik 0 dia nilainya 0, dan nilai turunan fungsi tersebut di titik 0 bernilai 1, ya. Kita lihat apakah ada yang memenuhi. Oke. Oke, jadi gimana? Untuk menjawab ini, dari persamaan diferensial kita punya persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 2R dikurang 8 sama dengan 0. Bisa difaktorkan, R ditambah 4, R min 2 sama dengan 0. Jadi R sama dengan min 4 atau R sama dengan 2. Jadi bisa kita skip yang ini, kita bisa langsung ke solusi umum karena kita tahu E pangkat min 4x dan E pangkat 2x saling independen, ya. Jadi solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat min 4x ditambah C2E pangkat 2x. Nah, tapi soal yang ini agak sedikit berbeda dari soal yang sebelumnya karena kita menginginkan suatu Y yang spesifik yang bernilai 0 di 0 dan turunannya di 0 bernilai 1, ya. Jadi dari sini kita masukkan X sama dengan 0, Y 0 sama dengan masukkan ke 0, ini bernilai 1, C1 ditambah C2. Ini pengennya bernilai 0. Kemudian Y aksennya masukin, jadinya berapa? Kalau diturunkan, min 4C1E min 4X ditambah 2C2E pangkat 2X.
Berarti kalau kita evaluasi di X sama dengan 0, kita punya 1 sama dengan Y aksen 0. Oke. Masukkan X sama dengan 0 ke sini, minus 4C1 ditambah 2C2. Jadi dari dua persamaan ini kita punya sistem persamaan linear. Ya. Sistem persamaan linear, ya ini apa? Yaitu kita punya C1 ditambah C2-nya sama dengan 0, dan min 4C1 ditambah 2C2 sama dengan 1. Oke. Dari sini misalkan kita punya C2-nya itu adalah minus C1. Ya. C2-nya minus C1, jadi substitusikan min 4C1, C2-nya min C1, min 2C1 sama dengan 1. C1-nya adalah min 1/6, C2-nya adalah 1/6. Oke. Jadi jawaban dari soal ini adalah Y sama dengan C1 E pangkat min 4X tambah C2 E pangkat 2X dengan C1-nya min 1/6 dan C2-nya 1/6. Ya. Jadi Y sama dengan min 1/6 E pangkat min 4X ditambah 1/6 E pangkat 2X. Oke. Jadi dengan tambahan syarat ini, yang tadinya ada tabel hingga banyaknya solusi karena C1 dan C2-nya bisa apa saja, menjadi C1 dan C2-nya harus bernilai tertentu. Oke. Begitu saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih belum secara lengkap kita mendeskripsikan bagaimana kita mendapatkan solusi persamaan diferensial homogen. Ada beberapa kasus tertentu yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan kemana-mana. Ya, masih banyak beberapa video yang lain.